Justina Paula Suyatmi Sutikno, Jalan Kenari 28 Miliran. Ini kegiatannya dari dulu sampai sekarang itu ikut perwosi ya? Ya, Perwosi. tidak hanya perwosi, PKK. PKK, apalagi? Jadi PKK, lalu juga kegiatan untuk kegiatan di gereja, masyarakat, FMK dan sebagainya di samping perwosi. Nah, cerita tentang perwosi bisa nggak? Perwosi Jogja ya? Ya, di perwosi Jogja. Di perwosi Jogja itu berdiri tahun 82. Ya, jadi pada waktu itu saya ya ingat sebab ya kan ya. Dari setelah saya selesai jadi anggota DPRD Kota Yogyakarta, kemudian saya diberikan suatu kepercayaan oleh Ketua Perwosi DIY, Ibu Siswati. Itu saya masuk menjadi anggota Perwosi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada waktu itu tahun 82 itu ya memang betul-betul awal dari berdirinya Perwosi DIY. Sebagai ketua pada waktu itu adalah Ibu BRAY Herkutanto. Kemudian sebagian besar anggota perwosi itu ada yang kemudian dari ibu-ibu yang memang ahli olahraga dan sebagainya, tapi juga yang memang senang dalam organisasi. Ya. Nah, kemudian untuk saya sendiri pada waktu itu diberikan kepercayaan sebagai wakil sekretaris. Jadi saya hanya sebagai sekretaris. Untuk sekretarisnya itu dokteran dari dosen UNJ olahraga. Ya. Jadi yang itu tokoh-tokoh olahraga atau dosen-dosen olahraga. Nah, kemudian saya masih ingat untuk bendaharanya itu Bu Sudarmo. Yang dulu Pak Sudarmo itu ketua KONI, lalu Bu Sudarmo, bukan Sadarmo ya. Sudarmo itu bendaharanya. Lalu ya banyak bersama-sama lah kami, sangat kompak, lalu mengadakan program kerja dan sebagainya, yang kemudian berlangsung terus. Akhirnya kita setiap 4 tahun itu mengadakan musda untuk pemilihan pengurus baru dan sebagainya. Kemudian dari selama itu sampai sekarang ini berarti perwosi itu sudah 40 tahun. Kalau dianukan ini jadi sudah 40 tahun dan ya banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Antara lain kemudian kita berusaha untuk menggiatkan juga untuk membentuk perwosi di kabupaten kota. Nah, untuk menguatkan kedudukan itu memang kemudian untuk daerah istimewa Yogyakarta itu agak berbeda. Sebagai ketua perwosinya itu ya memang semula itu umum ya. Ada Bu Harma, ada Bu Haryati, ada Bu Siti Martini. Tapi akhir-akhir ini sudah 5 periode lah ya. Itu akhirnya sebagai ketuanya adalah Kanjeng Ratu Hemas. Mengapa? Dengan kita lalu
selalu sepakat Kanjeng Ratu Humas, karena bagaimanapun juga peranan Kanjeng Ratu Humas atau ketua PKK DIY atau istri Ngerso Dalem Bu Ratu itu sangat berperan untuk menguatkan, menggiatkan Perwosi. Akhirnya diasto sebagai ketuanya Bu GKR Humas, karena kita menyadari tanpa peran istri kepala daerah itu Perwosi tidak akan maju. Maka kemudian kita semua sepakat, setiap ada musda sepakat ketuanya Kanjeng Ratu Humas sampai sekarang. Dan ternyata memang dengan itu kita memang bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk sekarang ini sudah 2 periode ini ketuanya Kanjeng Ratu Humas, lalu wakilnya Bu Pakualam, lalu wakilnya lagi saya. Di waktu Bu Pakualam belum miyos, itu dari Bu Ratu Humas langsung wakilnya saya. Tapi setelah Bu Gusti Putri miyos, lalu ketuanya Bu Ratu, wakilnya Ibu Gusti Putri atau istri Pakualam, lalu saya. Nah, kami dengan ibu-ibu pengurus yang lain sangat kompak. Jadi kemudian selalu menyusun program kerja itu lalu kita anggarkan dan sebagainya, kita ajukan ke KONI. Akhirnya KONI itu sangat membantu membiayai semua kegiatan tersebut. Begitu pula Bu Ratu Humas itu juga akan memberikan bantuan rutin kepada Perwosi. Untuk DIY itu diberi bantuan setiap bulannya 1 juta, sedangkan untuk kabupaten kota itu 500.000 rupiah. Ternyata ini sangat mendukung, sehingga semua kegiatan-kegiatan, misalnya saja dalam rangka ulang tahun dan sebagainya, itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk kita itu juga pernah mengadakan kunjungan wisata atau kunjungan ke Perwosi yang lain. Misalnya saja pernah ke Jawa Timur, lalu pernah ke Semarang, lalu yang terakhir itu ke Malang. Nah, dari studi banding tersebut, lalu itu mendapatkan pengalaman atau pengetahuan yang cukup bagus, sehingga kita bisa lebih meningkatkan kegiatan Perwosi. Jadi ya orang-orang istri pensiunan semua, jarang yang muda, tetapi untuk anggotanya itu adalah muda, karena semua wanita yang sudah berusia 20 tahun itu bisa masuk menjadi anggota Perwosi. Sehingga kegiatan-kegiatan kita itu kalau ke kabupaten kota itu banyak sekali yang masih muda yang ikut aktif dalam kegiatan Perwosi. Kegiatan Perwosi itu di samping olahraga itu juga kita sering mengadakan seminar-seminar. Ya, jadi tidak hanya melulu olahraga toh, kita seminar tentang kesehatan, seminar tentang bagaimana memajukan anak-anak supaya anak-anak itu menjadi tenaga-tenaga yang betul-betul dalam olahraga itu sangat mencintai. Jadi kita sering mengikuti. Untuk yang kegiatan ke pusat itu kita juga sering mengadakan untuk intern dulu,
itu kita setiap bulan itu ada rapat rutin. Kemudian di samping itu kita juga mengadakan rapat rakerda untuk DIY. Lalu ada musda untuk memilih kepengurusan baru yang kita laksanakan 4 tahun sekali. Lalu untuk yang ke pusat, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan pusat. Antara lain adanya lomba olahraga tingkat nasional. Kita mengirimkan tim. Ada lomba senam tingkat nasional. Kita juga mengirimkan tim. Lalu juga ada rakernas maupun ada munas. Kalau rakernas di pusat itu kita menyusun program kerja untuk Perwosi se-Indonesia. Lalu kalau munas itu untuk memilih kepengurusan yang baru. Kemudian Bu Luhut Panjaitan itu pernah 2 kali. Lalu sekarang ini istri Menteri Dalam Negeri itu juga menjadi ketua Perwosi. Ya. Lalu ya memang karena di pusat itu pengurusnya juga orang-orang yang berwibawa ya. Perwosi se-Indonesia itu maju. Lalu juga yang perlu dicatat, DIY itu pernah mengirimkan kontingen senam. Itu apakah senam yang tingkat anak-anak maupun yang senam kemarin Generasi Baru itu mendapatkan juara pertama, mendapatkan Piala Ibu Negara. Ya. Sampai selama ya, Piala Ibu Negara itu sekian tingginya, sehingga kita kemarin mau bawa pulang ke Jogja saja bingung piye carane. Lalu dititipkan biar aman, dititipkan dinas apa gitu. Lalu sekarang sudah sampai di Jogja. Mengadakan ulang tahun Perwosi itu bulan Mei. Tanggal berapa? 20 Mei. Perwosi singkatannya apa sih? Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Olahraga apa saja? Ya, olahraga. Jadi ini kami baru merencanakan untuk menyusun kepanitiaan, lalu juga menyusun program kerja kegiatan apa yang akan dilakukan. Untuk DIY direncanakan nanti bulan Juli itu yang Ketiban Sampur Perwosi Kota. Lalu kita nanti seperti saya matur akan ada lomba tingkat nasional juga nanti pada juga bulan Juli. Jadi kita sekarang baru mempersiapkan kontingen kita untuk mengikuti lomba di tingkat nasional maupun untuk melaksanakan ulang tahun di tingkat DIY. Harapan apa untuk Perwosi Jogja? Ya, harapan kita Perwosi Daerah Istimewa Yogyakarta itu makin maju. Semua wanita-wanita daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sehat. Karena dengan olahraga itu diharapkan badan kita, rohani jasmani kita sehat. Itu harapan kita demikian. Jadi meskipun ini ya harus kita berusaha, ya, meskipun saya sendiri baru dalam keadaan yang kurang sehat, tapi karena kerja sama pengurus yang sangat bagus, semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Tuh, jadi kita karena ada rapat rutin sehingga bisa mana yang kurang perlu diperbaiki. Itu. Ya. Pengurus Perwosi tertua.
yang masih sampai sekarang itu masih sebagai pengurus. Sudah 40 tahun dari awal berdirinya Perwosi sampai sekarang. Awal Perwosi DIY ya? Ya, karena ternyata Ratu ya masih mendahului saya, UPA juga. Yang paling muda usia berapa? Siapa? Perwosi. Pengurusnya. Iya. Wah. Yo, meh pensiunan kabeh. Pengurusnya lo ya. Iya, iya. Kalau anggota paling muda Anggotanya banyak, yang 20 tahun, yang banyak. di DIY ya? Pengurus DIY lo ya. Kalau pengurus di kota masih banyak ya, atau kabupaten banyak yang muda, banyak banyak kegiatan. Banyak kegiatan di masing-masing kabupaten kota. Misalnya apa? Kegiatannya apa misalnya? Yang mana? Yang kota, kabupaten. Oh, kabupaten kota itu ya ada yang ngadakan di samping pengurus rapat rutin, ada senam lalu tiap mingguan ada, yang 1 bulan sekali ada. Jadi banyak yang kemarin mengadakan berbagai macam lomba di tingkatan. Banyak dari masing-masing kabupaten kota.